anaknya nggak ada, pergi sama mama papanya, terus Oh, langsung aku sudah standby. engkongnya ngalah sama cucu ya. Iya, wah itu Iya. ya sudah. Ya, praise the Lord. Selamat malam Bu Jajuk, Eliwati Koswandi. Selamat malam Pak Hendro. Ya, selamat Malam shalom. semuanya yang Ya, malam masuk. semuanya yang baru masuk Ya, ya. masuk malam. Ya, selamat malam Bu Weli Hukubun. Wewi, Pak Pendecon, Ya, Kita. oke. Selamat malam teman-teman semua ya. Cipung, Bu Jajuk, Ko Anto, Pak Hendro ya. Oke, Bu Sinta. Ya, oke. Baiklah, kita akan bisa mulai pada kita malam ini dan mari kita sambut host kita yang luar biasa dari kota Jayapura, Papua, Ibu Weli Hukubun. Dari kota Jayapura, Papua, kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kepada Ibu Weli. Ya, baik. Pendeta, shalom buat Bapak Pendeta, Bapak Ibu semua. Shalom. Shalom. Ya, selamat malam. Shalom. Selamat malam, puji Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kita semua. Tuhan pelihara kita dengan sempurna. Kasih-Nya begitu besar dalam kehidupan kita semua. Dan atas kasih-Nya di malam hari ini kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan, dan kita datang di saat ini bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia-Nya yang sudah kita rasakan di sepanjang hidup kita, khusus di sepanjang hari ini. Dan kita percaya Tuhan telah hadir di tengah-tengah kita, dan kita percaya ada mujizat kuasa Tuhan yang kita akan alami dalam kehidupan kita asal kita berkenan kepadanya. Mari biarlah kita hidup berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan yang kita akan naikkan dan firman Tuhan yang kita sebentar dengar bersama. Kita diberkati Tuhan, kita beriman dan kita diberkati oleh Tuhan. Dan mujizat itu akan terjadi bagi kita yang percaya melambaikan tangan dan memberi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Untuk mujizat kuasa Tuhan yang akan kita semua alami dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Ya. Baik, sebelum kita masuk di dalam ibadah yang kita lakukan di malam hari ini, saya akan menyampaikan susunan acara yang bertugas di malam hari ini. Host Ibu Weli Hukubun dari Jayapura, Papua, worship leader sampai dengan pembicara firman Tuhan Bapak Pendeta John Sarbunan MA, doa prophetik oleh Ibu Nina Armedi dari Kediri, pengumuman disampaikan oleh Ibu Ong Kyo Kim dari Sidoarjo, doa berkat oleh Bapak Pendeta John Sarbunan MA, dan selesai. Baik, mari kita tenangkan hati dan seluruh hidup kita. Kita mengerahkan pandangan kita tertuju kepada Tuhan yang kita sembah, kita muliakan di malam hari ini, supaya kita boleh berkenan kepadanya lewat pujian penyembahan yang kita akan naikkan. Mengawalinya, mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Patut kami memuji menyembah Engkau karena Engkau Allah yang layak dipuji disembah dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Tuhan setia menjaga kami, memelihara kami, memberkati kehidupan kami, baik jasmani maupun rohani, tiap-tiap hari. Dan di saat yang terindah ini kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Selaku persekutuan gereja CLCC, kami ada duduk di bawah kaki Tuhan di saat ini lewat Zoom di rumah kami masing-masing.
kami mau datang menyenangkan hati-Mu lewat pujian penyembahan yang akan kami naikkan kepadamu. Biarlah berkenan di hadirat-Mu dan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta John Sarbunan MA. Tuhan pakai hamba-Mu, berikan kuasa, hikmat, pewahyuan, pengurapan dari sorga buat hamba-Mu supaya isi hati Tuhan boleh disampaikan, diberitakan, dikabarkan buat kami semua di saat ini. Dan ibadah kami yang kami lakukan di malam hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, biarlah terjadi di dalam nama Tuhan, kuasa Roh Kudus. Haleluya, kami semua diberkati. Amin. Waktu selanjutnya saya persilakan kepada hambanya Bapak Pendeta John Sarbunan MA untuk worship leader dan firman Tuhan yang akan disampaikan. Dengan hormat disilakan Bapak Pendeta. Ya, terima kasih Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua yang telah mulai memimpin ibadah kita malam ini ya. Dan sekiranya nanti malam ini yang bertugas doa profetik, Ibu Nina Armedi sekiranya berhalangan nanti bisa diganti ya oleh Ibu Jajuk Eliwati Koswandi ya, untuk menaikkan doa profetik ya. Oke. Ya, selamat datang Bu Ong Kyo Kim dan teman-teman semua. Mari Bapak Ibu, kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Terima kasih Pak Hendro untuk dukungannya ya malam ini. Oke, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan. Kita mau nyanyikan tentang kebaikan Tuhan di malam ini. Dan dalam saya bersama kita juga ya. Oke, praise God. Kita pujikan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Mencintai Tuhan, kita katakan bersama-sama. Oh, 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 oh. Yang cinta Tuhan katakan, ku cintakan rahmat-Mu nyata bagi hidup dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari bersama buka kedua tangan katakan, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, napasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kami rindu dengar suara-Mu Tuhan, suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapa-Ku dan sahabat, ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Dengan segenap hati buka tangan, katakan sama-sama, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, napasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, haleluya. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Nyanyi sama-sama katakan, kebaikan-Mu Tuhan
sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagimu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Segenap hati katakan sama-sama, nyatakan iman-Mu. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Napasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu. Oh haleluya, Yesuslah Tuhan, sepanjang hidupku Kau setia. Terima kasih Tuhan Yesus, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Aku memuliakan-Mu, nyanyi kebaikan-Mu Tuhan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, Yesuslah Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Praise God. Amin, 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 amin. Haleluya. Satu pujian lagi bagi Tuhan Yesus malam ini, dan kita sembah Dia ya. Kita sembah Dia dengan segenap hati kita. Oh, terima kasih Tuhan, kami percaya selalu ada jalan bagi setiap anak-anak-Mu di malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya, kita pujikan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Amin. Sungguh Tuhan, kami percaya bagi Engkau selalu ada jalan bagi anak-anak-Mu malam ini. Haleluya. Mari katakan, ketika jalan yang ku lalui berputar di padang gunung, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untukku seberangi. Mari yang percaya katakan sama-sama, selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Dengan iman katakan, selalu ada jalan di mana ada kemauan, biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Haleluya. Katakan sekali lagi, ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah
yang mengeringkannya untuk ku seberangi. Semuanya katakan, selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Dengan iman katakan sama-sama, selalu ada jalan di mana ada kemauan, biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan kepadaku. Haleluya Yesus, kami datang menyembah. Terima kasih Tuhan. Kami percaya selalu ada jalan bagi anak-anakku yang percaya malam ini. Sebab Engkau yang membukakan jalan bagi kami Tuhan. Biarlah mata kami dapat melihat jalan yang terbuka yang Tuhan berikan bagi kita sekalian. Katakan, selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan, katakan dengan semangat, di mana ada kemauan, biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan kepadaku. Haleluya Yesus, ku datang sujud menyembah, selalu ada jalan. Haleluya, amin ya. Praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, malam ini kita akan siapkan hati kita untuk kita akan mendengarkan firman Tuhan. Doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih. Haleluya. Ada Ibu Yeti Sulistiorini dari kota Kediri yang saat ini berada di Jakarta. Dan nanti Cifung akan berdoa setelah firman Tuhan disampaikan ya. Haleluya. Silakan Bu Yeti. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan rahmat-Mu, sehingga pada malam hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama di gereja CLCC. Tuhan, berkatilah ya Tuhan doa kami di malam hari ini ya Tuhan. Maaf, apakah dengar semua ini ya? Karena saya pelan sekali. Suara saya terdengar kan? Benar, Yeti. Dengar ya, oke. Karena saya pelan sekali. Karena ini di Ciko, ya. Dengar ya. Terima kasih. Oke. Saya ulangi. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan rahmat-Mu, sehingga pada malam hari ini kami dapat berkumpul di gereja CLCC. Tuhan, berkatilah ya Tuhan doa kami di malam hari ini.
Kami mohon ya Tuhan, bimbing kami ya Tuhan di malam hari ini mendengarkan firman-firman dari awal hingga akhir. Tuhan berkatilah ya Tuhan. Kami juga ucap syukur ya Tuhan di malam hari ini kami dapat berkumpul. Walaupun kami di suasana yang tidak hening, tapi kami dapat menikmati firman-firman-Mu ya Tuhan. Kami dimanapun kami selalu mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami mohon ampunilah dosa-dosa kami di hari ini. Kami juga mohon ya Tuhan untuk Bapak Ibu yang saat ini belum bisa hadir ya Tuhan. Berkatilah ya Tuhan. Gerakkanlah ya Tuhan agar Bapak Ibu yang tidak bisa hadir dapat Engkau gerakkan. Kalau memang sakit ya Tuhan, sembuhkanlah ya Tuhan. Berilah kesehatan ya Tuhan agar Bapak Ibu yang tidak hadir bisa mendengarkan firman-firman dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Doa kami ini kami serahkan untuk Tuhan kami, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Yeti Sulistiyodini yang sudah menaikkan doa ya dari tempat di mana beliau berada saat ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan dan semua yang lain bisa mic-nya dimatikan kecuali yang bertugas ya malam ini, dan Pak Frans Angkikwara silakan membukakan mic-nya untuk memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan malam ini bagi kita sekalian. Oke, praise the Lord, terpujilah Tuhan. Dan malam ini Bapak Ibu sekalian sangat membahagiakan kita ya. Tanpa terasa Tuhan sudah bimbing kita, tuntun kita, kita sudah tiba di serial yang ke-301 ya. Dan tema kita malam ini adalah kemuliaan Allah dalam kasih yang benar ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya bagi kita sekalian malam ini, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam kasih yang benar? Benar. Pasti ada ya. Amin. Lalu apakah sebaliknya, apakah ada kemuliaan Allah dalam kasih yang tidak benar? Tidak ada. Pasti tidak ada ya. Nah, kasih yang tidak benar itu apa? Nah, kita lihat ayatnya ini ya. Roma 12 ayat 9. Roma 12 ayat 9 yang mengatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Amin. Amin. Haleluya. Dikatakan hendaklah kasih itu jangan apa? Pura-pura. Nah, kasih yang tidak benar itu kasih yang pura-pura, saudaraku ya. Geng. Tapi di belakang awas kamu ya. Nah, itu dia Bapak Ibu sekalian. Ini kasih yang tidak benar dan saya percaya tidak ada kemuliaan Allah di dalam kasih orang tersebut. Tapi kalau kasih kita itu benar, maka ada kemuliaan Allah di dalamnya. Katakan amin ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, malam ini Tuhan ingin menyatakan kemuliaan Allah dalam kasih yang benar ya. Sesuai Roma 12 ayat 9 ini mengingatkan kita sekalian. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jangan ada sandiwara, jangan ada dusta ya. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jadi kalau orang kasihnya pura-pura itu jahat, saudaraku. Dan saya percaya Tuhan tidak akan pernah mendengarkan doa orang yang kasihnya pura-pura, orang yang kasihnya tidak tulus, orang yang kasihnya ini sandiwara, saudaraku ya. Ini doanya tidak pernah didengar oleh Tuhan. Namun orang yang kasihnya benar kepada Tuhan, kasihnya tulus, kasihnya dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, akal, budi, kekuatan, itu doanya paling cepat dijawab Tuhan ya. Kenapa ada orang yang doanya dijawab Tuhan begitu cepat dan ada yang doanya tuh lama sekali, saudaraku. Ya, memang lama ini karena Tuhan lagi menguji hatinya, apakah hatinya percaya sungguh-sungguh atau yang kedua karena ada dosa yang membuat dia ini melakukan kejahatan, kasihnya itu pura-pura, hanya sandiwara, saudaraku. Dan doa orang ini tidak akan didengar oleh Tuhan. Saya berdoa supaya malam ini Bapak Ibu sekalian yang hadir di malam ini kita berada di dalam kasih yang benar supaya kemuliaan Allah bisa dinyatakan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita akan lihat next berikutnya. Ya. Oke.
Kemuliaan Allah dinyatakan dalam kasih yang benar kepada siapa? Kepada sesama. Kenapa? Karena kasih yang benar itu tulus, ya, dan tidak ada kepura-puraan di dalam hidupnya. Katakan amin. Haleluya. Coba pegang dada saudara malam ini. Mari berkata bersama dengan saya, Tuhan selidiki hatiku malam ini. Amin. Biarlah kasihku kepada Tuhan dan kepada sesama ini adalah kasih yang benar. Amin. Bukan kasih yang pura-pura lagi. Haleluya. Amin. Dan saya percaya ketika engkau mengasihi Tuhan dengan kasih yang benar, maka saya percaya selaku mujizat ajaib gampang terjadi, ya. Apa susahnya Tuhan menyembuhkan penyakitmu? Apa susahnya Tuhan menyelesaikan masalahmu? Apa susahnya Tuhan membukakan jalan bagimu? Seperti pujian yang tadi kita nyanyikan, selalu ada jalan. Selalu ada jalan yang terbuka bagi orang yang kasihnya itu benar. Bukan kepura-puraan, jalan-jalannya terbuka. Kalau orang yang kasihnya itu tidak benar, sandiwara jalannya selalu tertutup, ya. Oke, dan ini dapat kita pelajari di dalam Roma pasal 13 ayat 10 sampai 12. Dari ayat-ayat ini akan membahagiakan hati kita, saudara-saudaraku. Akan membuat hati kita berglori, hati kita bersuka cita. Anda tahu kenapa? Karena dari ayat-ayat ini kita akan menemukan ada 3 kebenaran, ya. 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Ini penting dulu, karena di luar sana banyak orang yang tidak mengerti, saudaraku. Betul mereka Kristen, betul mereka terdaftar dalam salah satu anggota gereja, betul mereka menjadi pengurus di dalam gereja tersebut, tapi mereka tidak mengerti, ya. Mereka tidak mengerti apa, saudaraku? Mereka tidak mengerti kemuliaan Allah di dalam kasih yang benar. Itulah sebabnya banyak dari mereka yang kasihnya pura-pura. Dan mereka bersandiwara, saudara, pakai topeng semua. Dan itulah sebabnya mereka tidak akan pernah bahagia dalam hidup ini. Ya, mari kita akan lihat siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam kasih yang benar. Mari kita lihat ciri yang pertama, siapa dia? Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Ini dia, mengerti, katakan mengerti, ya. Ini dulu, dimulai dari mengerti. Mengerti tentang apa? Mengerti arti tentang kasih itu tidak berbuat jahat, ya. Amin, katakan amin. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Sesama manusia ini bisa itu orang-orang di dekatmu, bisa itu pasanganmu, bisa itu anakmu, menantumu, mertuamu, orang tuamu, kakakmu, adikmu, atau orang-orang di sekelilingmu. Bapak Ibu, dia mengerti arti tentang kasih itu tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Mari kita lihat, ya. Roma 13 ayat 10. Roma 13 ayat 10 yang mengatakan, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan daripada hukum Taurat. Amin. Amin. Kenapa orang melakukan kejahatan, saudaraku? Karena apa, Bapak Ibu sekalian? Kasih mereka tidak benar, saudaraku, ya. Kasih mereka penuh dengan kepura-puraan. Itulah sebabnya mereka saling menyakiti, mereka saling mengkhianati, mereka saling menjatuhkan, mereka saling, saudaraku, menghantam satu dengan yang lain. Nah, hari ini kalau saudara-saudara benar ingin melihat kemuliaan Allah dalam kasih yang benar, maka yang pertama Tuhan ingin kita mengerti. Mengerti dulu, ya. Mengerti tentang apa arti tentang kasih itu, ya. Kasih itu tidak berbuat jahat terhadap sesama. Bagaimana Pak kalau orang itu dia berbuat jahat kepada saya, apakah saya harus balas dia? Jangan, saudaraku. Kemarin kita sudah belajar bahwa jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Amin, saudaraku, ya. Kebaikan saudara yang kau berikan pada orang yang berbuat jahat, itu akan membuat engkau, saudara-saudaraku, menaruh bara api di atas kepala orang itu. Dan Bapak Ibu, orang yang berbuat jahat kepadamu, dia akan mengalami murka Allah, ya. Jadi orang yang kasihnya itu pura-pura dia berbuat jahat. Dan kalau orang berbuat jahat, Bapak Ibu, dia akan mengalami murka Allah dalam hidupnya. Doanya tidak akan pernah didengar oleh Tuhan. Makanya Bapak Ibu, kalau kasih itu benar-benar harus tulus, ya. Jangan pura-pura, Bapak Ibu. Dan saya percaya Tuhan kita mengasihi kita juga dengan kasih yang tulus. Kasih yang tidak ada kepura-puraan, saudaraku, ya. Baru kita bisa lihat kemuliaan Allah dalam kasih yang benar. Mari kita lihat ciri yang kedua dari kasih yang benar itu apa, saudaraku. Kita lihat yang kedua, ya. Setelah dia mengerti, nah sekarang dia mengetahui. Mengetahui bagaimana, saudaraku? Mengetahui keadaan waktunya untuk
bangun dari tidurnya, ya. Jangan tidur lagi, bangun dari tidurnya. Supaya apa? Supaya dia melakukan kasih. Orang yang tertidur itu tidak bisa melakukan kasih. Kalaupun dia melakukan kasihnya itu pura-pura, saudaraku. Ya, kita lihat Roma 13 ayat 11. Roma 13 ayat 11 yang mengatakan, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Amin. Amin. Hal ini itu apa, saudaraku? Hal ini itu adalah kasih, Bapak Ibu. Kasih yang tidak pura-pura, saudaraku, ya. Hal ini harus kamu lakukan. Kenapa? Karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk apa? Bangun dari tidur. Bilang, saya harus bangun dari tidur. Amin. Orang yang bangun dari tidur itu kasihnya nggak pura-pura lagi. Tapi kalau orang itu masih tidur, dia tidak bangun, kasihnya selalu pura-pura, saudaraku, ya. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Amin. Jadi setelah dia mengerti, sekarang dia mengetahui, ya. Sekarang kita lihat ciri yang ketiga dari kasih yang benar itu seperti apa? Kemuliaan Allah dalam kasih yang benar. Nah, ini dia. Setelah dia mengerti, dia mengetahui, sekarang dia menanggalkan. Dia menanggalkan apa yang harus ditanggalkan? Perbuatan-perbuatan kegelapan, ya. Saat kapan? Dia sadar arti tentang kasih itu. Kita lihat ya, Roma 13 ayat 12. Roma 13 ayat 12 yang mengatakan hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Amin. Amin. Orang-orang yang, saudaraku, tidak menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan itu, kasihnya itu tidak benar, ya. Kasihnya itu masih meraba-raba, saudaraku. Kasihnya tidak jelas. Itulah sebabnya kasihnya penuh dengan kepura-puraan. Tapi ketika kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan, saat kita sadar tentang arti tentang kasih itu, maka kita mengerti sekarang bahwa ada kemuliaan Allah di dalam kasih yang benar. Katakan amin, ya. Saudara, karena itu kita perlu minta supaya Tuhan terangi pikiran kita, hati kita, Tuhan buka mata kita, telinga kita, supaya kita bisa mengerti. Oh, ternyata ada kemuliaan Allah dalam kasih yang benar, ya. Sebaliknya kalau kasihnya tidak benar, maka tidak ada kemuliaan Allah di dalamnya. Lalu kita lihat apa hasilnya sekarang. Ya, dari 3 ciri ini, saudaraku, dari kasih yang benar, ya. Pertama tadi mengerti, yang kedua mengetahui, lalu yang ketiga menanggalkan. Nah, mari kita lihat. Yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia mempunyai kasih. Bilang mempunyai kasih, ya. Ya, kasih ini adalah kegenapan dari hukum Taurat. Kita lihat Roma 13 ayat 10. Roma 13 ayat 10 yang mengatakan kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Amin. Kasih itu adalah kegenapan hukum Taurat. Kegenapannya itu di mana, saudaraku? Pada waktu kita mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap akal budi kita, segenap kekuatan kita. Itu hukum yang pertama. Dan hukum yang kedua, dengan itu yang pertama, maka kita mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri. Jadi waktu kita mengasihi dengan kasih yang benar, bukan kasih yang pura-pura, ya. Sehingga ini akan menggenapi hukum Taurat, ya. Jadi hukum Taurat Tuhan itu semua digenapi dalam 2 hal ini, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Amin, ya. Kepada Allah kita mengasihi dengan tidak pura-pura, dan juga kepada sesama kita juga mengasihi dengan tidak pura-pura. Maka Bapak Ibu sekalian, ini tandanya kita sudah keluar dari semua kegelapan, sehingga kita mengasihi itu, kita mengerti tentang kenapa kita harus mengasihi. Amin, saudaraku. Nah, manusia itu mengasihi itu karena ada beberapa, ya, beberapa alasan. Misalnya saya mengasihi Pak Frans Angki karena pertama Pak Frans Angki itu baik dengan saya, ya. Maka saya mengasihi dia, ya, saudaraku. Itu wajar. Yang kedua, saya mengasihi Pak Frans Angki
ada motivasinya, ada tujuannya. Ya, tujuannya apa? Supaya nanti Pak Frans Angki bisa mengasihi saya. Jadi saya mengharapkan nanti kalau saya berbuat baik untuk Pak Frans Angki, saya mengasihi Pak Frans Angki, saya mengharapkan supaya nanti Pak Frans Angki ini bisa berbuat baik juga kepada saya, ya. Nah, yang ketiga, saya mengasihi Pak Frans Angki jikalau, ini dia, ya, jikalau Pak Frans Angki ini mengasihi saya. Ya, jadi itulah kasih manusia, ya. Kasih karena, kasih supaya, dan kasih jikalau, sosok. Itu kasih manusia, ya. Tuhan suatu hari ingatkan saya tentang 4 jenis kasih ini, saudaraku. Tuhan katakan kepada saya, waktu suatu hari saya diminta datang ke salah satu saudara seiman, ya, dan dia minta saya datang untuk ketemu dengan dia dan berdoa dengan dia, dan setelah saya mau pulang, dia berkati saya dengan sejumlah uang di dalam amplop putih yang dia kasih itu tahun era sekitar tahun 94, ya, sebelum saya tugas di Kediri. Waktu itu saya masih menjadi seorang mahasiswa sekolah Alkitab. Dan pada waktu saya dapat itu berkat uang itu, hati saya senang sekali, bahagia, ya. Dalam perjalanan, saudaraku, tiba-tiba Roh Kudus kasih tahu saya, John, yang kamu terima itu, kamu bagikan, salurkan juga kepada teman-temanmu yang membutuhkan. Lalu akal saya mulai jalan, saudaraku, ya. Pikiran saya mulai jalan. Dalam hati saya, teman-teman yang mana ini? Lalu Roh Kudus ingatkan, kamu kemarin kan berdoa dengan teman-temanmu, 2 orang temanmu datang, mereka berdoa dengan kamu dan mereka bilang mereka sudah tidak punya uang lagi. Oh, begitu. Lalu saya mulai bilang, Tuhan, mereka ini seringkali menyakiti saya. Mereka ini seringkali mengecewakan saya. Mereka ini seringkali membuat saya marah, saya jengkel kepada mereka. Bagaimana nih Tuhan? Kok enak saya harus disuruh untuk mengasihi mereka dengan membagikan berkat yang baru saya terima itu. Lalu Roh Kudus ingatkan saya, John, manusia itu mengasihi dengan 3 jenis kasih. Kasih karena, kasih supaya, kasih jikalau. Tapi aku mengasihi kamu tidak seperti itu. Aku mengasihi kamu dengan kasih walaupun kamu tidak setia, walaupun kamu tidak taat, walaupun kamu banyak kali menyakiti hatiku, walaupun kamu banyak kali meninggalkan aku, walaupun kamu banyak kali tidak taat kepadaku. Oh, sejak saya mengerti rahasia itu, saya nangis, saudaraku. Saya minta ampun, Tuhan ampuni saya, Tuhan. Oke, saya mau taat kepada Tuhan. Saudara tahu, ketika saya tiba di asrama, di mes tempat kami tinggal, saya panggil 2 teman itu, dan saya berkata, besok saya mau pulang liburan ke Ambon. Ini saya baru dapat berkat, dan Tuhan suruh saya jangan nikmati sendiri. Tuhan suruh saya bagikan dengan kalian. Dan saya bagi dengan mereka, saudaraku, ya. Dan saya bilang, kalau sekiranya ada kelebihan dari uang itu, kalian bisa bagikan juga buat teman-teman yang lain. Saudara, apa yang terjadi ketika saya pulang liburan ke Ambon? Saudara, karena saya taat akan suara Roh Kudus, karena apa yang saya tabur itu, saudaraku, saya menuai kembali. Berapa kali lipat, saudaraku? Bukan cuma 2-3 kali lipat, 10 kali lipat dari apa yang saya tabur itu, saudaraku. Dan ketika saya menuai itu, setelah saya pulang liburan ke Ambon, setelah saya beberapa waktu di sana liburan dan sambil pelayanan, membantu Oma juga dalam pelayanan, saya pulang dari Ambon, saudaraku. Saya diberkati Tuhan, saudaraku, ya. Dan hasil dari berkat yang saya terima itu, saya bisa membelikan sepeda motor untuk menunjang pelayanan saya, saudaraku, ya. Untuk bisa mengunjungi tempat-tempat yang agak jauh, saudaraku. Nah, dari situ Bapak Ibu, kalau kita mengasihi Bapak Ibu, ya, jangan dengan kasih yang pura-pura, mengasihilah dengan kasih yang tulus, ya. Itulah manusia seringkali begitu. Oke, tadi ayatnya sudah diperdengarkan, ya. Kasih itu tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Apa? Karena apa? Karena kasih itu adalah kegenapan hukum Taurat, ya. Jadi mengasihi manusia walaupun dia menyakitimu, walaupun dia mengecewakanmu, walaupun dia kadang-kadang menjengkelkan, tapi tetap mengasihi. Itulah kasih Tuhan, ya. Kalau kasih manusia itu tadi itu kasih karena, ya, atau kasih supaya, atau kasih jikalau. Itu kasih manusia, tapi kasih Tuhan itu walaupun. Oke, kita lihat hasil yang kedua. Oke, yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia telah dekat. Telah dekat dengan apa, saudaraku? Dia telah dekat dengan keselamatan. Pada waktu dia menjadi percaya. Katakan amin, ya. Jadi orang yang kasihnya benar, itu dia dekat dengan keselamatan. Tapi kalau orang kasihnya pura-pura, nah itu dia mulai jauh. Dijauhkan dari keselamatan.
atas hidupnya. Mari kita lihat Roma 13 ayat yang ke-11. Roma 13 ayat yang 11 yang mengatakan hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Amin. Sejak waktu engkau percaya kepada Yesus, engkau percaya kepada firman yang kau dengar, yang telah engkau baca, yang kau renungkan, maka disitulah Tuhan sedang memproses hatimu supaya engkau mengasihi Tuhan dengan kasih yang benar, bukan dengan kasih yang pura-pura. Sehingga engkau semakin dekat dengan keselamatan. Tapi kalau orang-orang yang punya kasihnya itu tidak benar, kasihnya pura-pura sandiwara, itu dia sedang mulai jauh dari keselamatan. Contohnya siapa? Murid Yesus bernama Yudas Iskariot. Yudas yang mengkhianati Yesus, yang menjual Yesus. Itu kasihnya penuh dengan kepura-puraan, ya. Saudaraku, sampai hati dia tega-teganya menjual gurunya sendiri, menjual pemimpinnya sendiri hanya gara-gara 30 keping perak, saudaraku. Tapi semuanya itu memang semua dalam rencana Tuhan, ya, supaya Yesus harus mati di atas kayu salib. Tapi Yudas bagaimana nasibnya, saudaraku? Yudas pasti tidak diselamatkan, saudaraku, ya. Dan dia sudah memberikan tanda kepada orang-orang para imam-imam kepala, ya, dan juga anak buahnya yang dikirim untuk menyertai Yudas. Yudas bilang, orang yang kepadanya aku cium, nah dia itulah orangnya. Dan akhirnya mereka menangkap Yesus. Tapi sebelum mereka menangkap Yesus, waktu Yudas datang mencium dia, Yesus berkata, salam bagimu ya Rabi, atau salam bagimu ya Raja, saudaraku. Dan Yesus berkata, untuk itulah engkau datang kepadaku Yudas. Dan Yudas memang dia memberikan ciuman, bukan ciuman yang kudus, bukan ciuman yang, saudara-saudaraku, benar, bukan kasih yang benar, tapi itu kepura-puraan, saudaraku, ya. Itu membahayakan sekali, saudaraku, dan Yudas akhirnya jauh dari keselamatan. Saya berdoa supaya malam ini ketika kasih kita tidak pura-pura, kasih kita benar, maka keselamatan semakin dekat dengan kita. Katakan amin. Mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir, dan setelah itu nanti Cifung akan berdoa buat kita sekalian, ya. Oke. Lihat yang ketiga, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia mengenakan perlengkapan. Perlengkapan apa? Perlengkapan senjata perang tepat pada waktunya. Siapa yang mengenakan perlengkapan senjata perang? Ini orang yang kasihnya tidak pura-pura, orang kasihnya benar. Maka dia mengenakan perlengkapan senjata perang pada waktunya, tepat waktu. Kita lihat ayatnya, Roma 13 ayat yang ke-12. Roma 13 ayat 12 yang mengatakan hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita meninggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Amin. Amin, ya. Jadi ini hasilnya Bapak Ibu. Lihat saudara-saudaraku. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia mengenakan perlengkapan senjata perang pada waktunya, ya. Pada waktunya kasihnya itu benar di hadapan Tuhan. Kasihnya tidak pura-pura, tapi kasihnya benar. Maka orang ini diperlengkapi dengan senjata terang, saudaraku. Sehingga ketika kegelapan datang, langsung dia bisa melihat terang itu nyata dalam hidupnya. Ya, tapi kalau orang kasihnya pura-pura, dia tidak punya senjata terang, saudaraku. Yang ada cuma senjata gelap. Pikirannya gelap, hatinya gelap, saudaraku, hidupnya gelap, dan jalan-jalannya juga gelap, saudaraku. Tindakan-tindakannya juga gelap, sehingga dia bisa melihat di mana ada pintu, di mana ada jalan keluar dan nggak bisa lihat, Bapak Ibu. Ya, dia masih meraba-raba, masih menebak-nebak, saudaraku, karena semua kegelapan menguasai, melingkupi hidupnya. Kenapa, saudaraku? Karena dia masih tinggal dalam kasih yang pura-pura. Tapi orang kasihnya itu benar, maka dia bisa diperlengkapi dengan senjata terang. Ya, Tuhan memberkati kita semua pada malam ini, dan semua kita bangkit, ya, karena kemuliaan Allah dinyatakan dalam kasih yang benar. Cifung akan berdoa buat kita semua di malam hari ini. Haleluya. Haleluya. Selamat malam, Bunda John. Ya, selamat malam. Selamat malam semuanya. Kami mengucap syukur dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan yang begitu sempurna, Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kami, dan Tuhan yang menyucikan dan menguduskan kami. Terima kasih Bapa atas firman-Mu, firman yang sangat indah yang disampaikan oleh Pak Pendeta John, yang mana Tuhan kami harus mengasihi Tuhan dan tidak pura-pura lagi. Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Kau sudah bukakan lagi lebih dalam dan lebih lagi, sehingga kami mengerti akan kebenaran-kebenaran di dalam firman-Mu.
Kami tahu Tuhan kami tidak mampu tanpa Roh Kudus-Mu. Sebab itu Tuhan kami minta Roh Kudus menjamak kami semua di gereja CLCC Tuhan. Di sini ini selalu ingin akan Engkau Bapa, ingin Ya, akan Yesus. firman-Mu yang hidup supaya kami bisa menjadikan Engkau nomor satu di dalam hati kami. Amin Tuhan. Tuhan, dengan segenap hati kami, jiwa dan tubuh roh kami persembahkan kepadamu. Tuhan, terima kasih ini hari kami dibukakan kembali. Kami telah dibukakan hati kami, pikiran kami, sehingga diterangi oleh firman-firman yang hidup. Terima kasih atas Pak Pendeta John Tuhan. Urapi Pak Pendeta John Ya, kembali Yesus. Tuhan. Terangi Pak Pendeta John dengan ilham dari surga. Kepenuhan dari Roh Kudus-Mu. Yesus. Menjamak Pendeta John, melindungi Pak Pendeta John juga. Tuhan, Amin. jiwa Pak John ada di dalam tangan-Mu. Kami percaya keluarganya Engkau pulihkan dan Engkau sendiri yang berkuasa itu. Dan tidak ada satu kuasa yang bisa menjamak hamba-Mu ini Tuhan. Karena Ya. hamba-Mu sudah menjelaskan kepada kami. Tuhan kami tidak mengerti tapi Engkau sudah jelaskan melalui firman-Mu ini. Dan kami tahu firman ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin. Karena firman ini yang menjadi rema dalam hidup kami. Tanpa firman-Mu kami binasa Bapa. Sebab itu melalui firman-Mu ini kami diperbarui, disucikan, dikuduskan. Menjadi hati yang bejana-bejana-Mu yang diperbarui terus-menerus. Terima kasih Bapak, ajarkan kami selalu mengerti dan mengetahui kehendak-Mu. Dan kami melakukan. Sebagai manusia kami tak mampu Bapak. Melalui firman-Mu ini kami diingatkan kembali. Untuk kami mengasihi Engkau dengan sepenuh hati. Tidak dengan pura-pura. Ya, Yesus. Tapi kami mau bersandar sepenuhnya. Terima kasih Bapak untuk hari ini malam sangat bahagia. Kami dibukakan lebih dalam dan lebih dalam lagi. Mari Roh Kudus, kami tahu Tuhan, biar Engkau menjamak satu persatu di gereja CLCC. Anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu, jadilah seperti yang Tuhan mau. Sehingga banyak Tuhan, kami mengerti dan kami bagikan ke orang lain, teman-teman kami. Supaya kami mengasihi sesama. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan demikian juga Tuhan itu yang Engkau rindukan. Perintah-perintah yang baru mengasihi sesama kami, mengasihi saudara kami, teman kami, untuk supaya teman-teman kami juga mendengarkan berita Injil tentang keselamatan ini. Ya. Engkau lagi selamatkan dan sanggup menyelamatkan kami, agar kami Tuhan, agar kami hari demi hari kami mengerti kehendak-Mu, biar kerajaan surga datang untuk menyelamatkan kami semua. Kami percaya kami tidak mampu Bapak tanpa Roh-Mu. Kami seringkali berdoa, itu akan Yogi berkati dia. Terima Ya, kasih Yesus. Tuhan. Amin. Seringkali Engkau mendoakan kami jam 1 siang. Semuanya itu pakai kami semua. Mari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, sama kami satu persatu. Hingga kami dibesarkan, nama-Mu dimuliakan. Nama-Mu Tuhan yang ditinggikan. Bukan kami. Kami ini cuma debu Tuhan. Tidak ada kekuatan apapun yang kami andalkan. Cuma kekuatan Roh-Mu sendiri yang memampukan kami dalam hati-Mu yang menerima biar hari ini memenuhi kami terus saat ini satu jamak Roh Kudus. Jamak kami Tuhan, jamak kami. Kami tidak hanya kami yang diselamatkan, tapi seluruh keluarga kami, teman-teman kami, bawa Tuhan dalam nama Yesus supaya banyak jiwa-jiwa untuk datang kepadamu Bapa. Urapi hati kami, pikiran kami, jadikan kami Tuhan untuk misi tentang kerajaan surga. Supaya kami bisa berbicara kepada orang lain. Kami mau Bapa untuk memuliakan nama, meninggikan Engkau. Tuhan, hanya Engkau saja yang layak kami sembah dan kami tinggikan. Sehingga banyak di CLCC dimenangkan untuk kerajaan surga. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan. Tuhan semua aku serahkan pada Bapa. Dan kami tahu kami akan dibawa semakin hari semakin naik. Tidak menjadi ekor namun kami akan memberitakan Injil tentang kerajaan surga mana-mana Tuhan. Oh, ajarkanlah kami supaya mengerti kehendak-Mu Tuhan. Kami pergi, kami berjalan bersama Tuhan, kami akan menang. Karena kerajaan surga adalah kerajaan yang tidak terbatas. Tuhan, kami melakukan bagian kami, Engkau yang melakukan, kami tidak bisa. Mari Roh Kudus, sama kami satu persatu, urapi kami Bapa. Bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Dan tidak ada satu Tuhan yang bisa menjamakkan. Kecuali api Roh Kudus. Membawa kami semakin dekat, tambah hari, tambah setia. Tambah hari kami tambah akan Engkau. Tambah benci dosa. Terima kasih Bapak, terima kasih atas firman yang hidup ini. Kami tahu firman-Mu itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi hati kami Tuhan membakar kami terus menerus sehingga kami menjadi orang yang dipersiapkan
untuk kerajaan surga. Kami Ya, tidak mau Tuhan suatu kali Engkau tinggalkan kami. Kami tidak mau ditinggal Bapa. Kami mau kalau mencari Yesus, ketemu dengan Tuhan, mengajar kami Tuhan duduk manis seperti Maria, terus namamu pakar kami Bapa. Hari ini kami sudah dibukakan oleh pendeta Pak John Tuhan yang begitu indah. Engkau sudah urapi hamba-Mu ini dengan kemuliaan. Sebab itu Tuhan, anak-anak di tempat ini juga Tuhan. Ya, Ambil Yesus. alih kita. Kalau Engkau pakai Pak pendeta John dan istrinya, Kau Ya, pakai kami. Yesus. Terima kasih Tuhan. Gereja DSJ adalah gereja yang Kau pakai dan Kau pilih. Kami percaya Tuhan, Yesus. kebenaran Kau melihat jiwa-jiwa itu datang. Ya, Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan. Oh Yesus. Seperti kami Daniel, Mesa dan Abednego Ya, berdoa Yesus. sekali. Seperti itulah ya Tuhan yang Kau Ya, rindukan. Yesus. Ajarkan kami Tuhan. Terus mencari Engkau. Terima kasih. Ya, namanya Yesus. Terima kasih. Itu lawat kami semua. Firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Sekalipun kami berhenti, Jesus. Roh-Mu tidak akan berhenti Bapa. Haleluya. Kuasa-Mu tidak bisa dibatasi oleh apapun. Terima kasih. Percaya yakin Yesus. bahwa Yesus ada di dalam kami. Yesus besar di dalam kami. Aku percaya Roh Kudus-Mu. Aku percaya Bapa di surga mengatus Yesus untuk supaya Yesus yang dimuliakan. Jadilah menurut Ya, kehendak-Mu. Yesus. Terima kasih Tuhan atas Kasih Yesus. kami sampaikan kepada John Tuhan terus menerus. Pendeta John tidak pernah mengalah, selalu memberitakan yang terbaik supaya kami bangkit dalam nama Yesus. Bangkit dalam nama Yesus. Kami semangat untuk selalu berjalan maju dalam Ya, nama Yesus. Yesus. Kami tidak mau mundur lagi, Pak. Terima Ya, kasih Yesus. itu jamak kami satu persatu Tuhan yang sudah lama tidak hadir. Tolong Tuhan jamak mereka Sama. supaya mereka juga mendengarkan berita Injil yang untuk keselamatan Yesus. jiwa kami. Baik kami datang untuk menyembah-Mu, Bapak. Kau tahu Ya, kerinduan Yesus. kami, Bapak. Kau tahu kerinduan anak-anak-Mu. Supaya anak-anak Tuhan menjadi satu seperti Engkau, Bapak, dan Yesus. Tuhan Yesus, Bapak. Seperti inilah Tuhan kerinduan kami. Bersatu dalam gereja TFCC memenangkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih. Bawa kami. Yesus. Bawa kami dekat terus menekat pada Mari Tuhan. kalau kami bisa lemah, Engkau jamak, kuatkan Sama kami dalam nama Yesus. supaya kami dekat. Lalu berharap kepadamu di dalam nama Yesus, nama yang sangat mulia itu, nama yang ajaib, Raja kekal, yang tidak ada batas yang memerintah kami, mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, hari ini ada tanah anugerah-Mu. Yesus. Kami bersyukur hari ini kami bisa mendengarkan firman yang indah ini. Baik kami yang tadinya malas Tuhan, seringkali kami malas untuk membaca firman-Mu. Kami mau bangkit dalam nama Yesus. Yesus. Kami mau terus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bila nama-Mu Bapa, bila kemuliaan, hormat, pujian, kembalikan. Berkati mereka semua yang hadir di tempat ini. Berkati lebih dalam Bapa. Dengan firman-Mu, firman indah yang menjadikan kami ini pada waktu. Terima kasih Bapa, silakan semuanya. Dalam satu nama Yesus Kristus, nama di atas segala nama, Tuhan di atas Ya, segala Yesus. Tuhan, Raja di atas segala Bapa yang kekal, Raja kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tutup bungkus semua yang dikejar-kejar untuk kemuliaan. Dan bagi Haleluya. bahwa kami terus menerus tidak pernah Tuhan. Tapi jangan sampai kami meninggalkan Engkau. Tarik kami Tuhan. Tarik jiwa-jiwa dimanapun Mari, mereka Tuhan. bersama. Siapapun kami tarik dalam nama Yesus. Juga Tuhan. Mention dan semuanya. Warga besarmu. Erna. Kau tarik Ya, Bapak. Tuhan, dalam nama Selalu Yesus. mendekat padamu. Terima kasih Tuhan. Kami dipersatukan. Untuk kemuliaan. Dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Praise God. Terima kasih Cipung untuk doa yang sangat indah ya. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus untuk doa peneguhan firman yang telah dinaikkan oleh Cipung dari kota Surabaya. Tuhan berkati Cipung. Kita belajar sama-sama. Amin. Dan kembali kepada host kita malam ini, Ibu Weli Hukubun dari kota Jayapura, Papua, sambil Bu Jajuk mempersiapkan diri ya untuk doa profetik. Baik. Bapak Ibu, demikian pelayanan dari hambanya Bapak Pendeta John Sarbunan MA.
dan untuk pujian penyembahan yang telah kita naikkan bersama-sama dan firman Tuhan yang bertemakan kemuliaan Allah dalam kasih yang benar. Kita belajar untuk mengasihi, jangan dengan pura-pura, supaya kita memperoleh keselamatan sesuai dengan firman Tuhan yang telah disampaikan tentang 3 kebenaran, mengerti arti tentang kasih itu tidak berbuat jahat, mengetahui keadaan waktu untuk bangun dari tidur, supaya kita tinggalkan yang pura-pura dan melakukan yang baik dalam kehidupan kita, perbuatan kegelapan, dan sadar tentang kasih. Biarlah kita semua diberkati oleh Tuhan lewat firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya di malam hari ini. Dan doa kami, Tuhan Yesus memberkati Bapak kita dalam kehidupan, berikan umur yang panjang, supaya terus kesetiaan itu pada Tuhan terus dibangun dan merenungkan akan isi hati Tuhan lewat firman Tuhan, dan boleh dibagi buat kami semua. Tuhan, gereja CLCC, baik pagi, siang maupun malam, lewat ibadah-ibadah yang dilakukan. Tuhan Yesus memberkati hamba-Nya, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baik kita melakukan kasih yang benar dalam kehidupan kita. Baik, terima kasih juga buat Ibu Yeti yang ada di Jakarta, yang telah berdoa buat firman Tuhan yang telah kita dengar, tapi juga Cipung yang telah berdoa untuk peneguhan firman Tuhan di malam hari ini yang luar biasa, karena pengurapan Roh Kudus yang menuntun, memperkatakan doa yang dinaikkan di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Juga Pak Angki yang telah memperdengarkan ayat-ayat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan masuk dalam doa profetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Yayu. Waktu disilakan Ibu Yayu. Ya, shalom, selamat malam semuanya. Shalom, Bu Cajuk. Ya, saya mau menaikkan doa profetik 1 Yes. bagi bangsa dan negara, dan doa profetik 2 bagi gereja CLCC atau Everlasting. Dan diaminkan dengan air isi. I receive. Mari kita sama-sama menaikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas Yes. kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, Yes. dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku Yes. bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga.
Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC atau Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan Yes. dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami Yes. terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Yes. Tuhan terdahsyat. Yes, Lord. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Yes. Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk Amin. tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Jajuk Eliwati Koswandi dari Surabaya. Tuhan berkati Ibu Jajuk. Ya, terima kasih Pak John, sama-sama Tuhan. Yes, amin. Ya, baik. Kami sampaikan terima kasih buat Ibu Jajuk Kuswandi yang telah menaikkan doa profetik pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan masuk. Bu Leli. Ya, Bu Yayu. Baik, kita akan masuk di dalam pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Ong Kyoki dari Sidoarjo. Waktu disilakan Ibu Ong. Terima kasih Bu Weli, waktunya sudah diberikan buat saya. Selamat malam, Shalom. Shalom. Ya, saya akan membawakan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331 268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081330692929 atas nama Marius Johannes. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya, dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan, MA, dan tim doa dimulai pukul 13.00 WIB jam 1 siang. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Amin. Amin. Info penting spesial Happy Birthday Mei 2024. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara atau saudari yang berbahagia. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 085942777805. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Ong Gyokim dari kota Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Ong. Terima kasih Pak John, sama-sama. Amin. Praise God. Ya, baik. Terima kasih kami sampaikan buat Ibu Ong Kyokim dari Sidoarjo. Sama-sama Bu Eli. Ya,
menaikkan, yang telah menyampaikan pengumuman pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bong, Amin. Nandana Sama-sama. dalam kehidupan tiap-tiap hari. Baik, kita akan mengakhiri pertemuan ibadah kita pada malam hari ini. Bila ada pergumulan-pergumulan kita dapat menyampaikan kepada Bapak Pendeta untuk didoakan. Bapak Pendeta, mohon doa buat ponakan saya, Pak Reinhard Hukubun, yang opname di Rumah Sakit Profita karena diagnosa jantungnya ada bergeser sehingga terganggu kesehatan. Mohon didoakan. Pak Reinhard ini kakaknya Pak Wahyu Hukubun, ya. Oh ya, baik. Pak Reinhard ya. Ya, Ya, terima jantungnya kasih. agak bergeser ya. Rumah sakit Ya. Profita di Papua ya, Bu. Ya, di Jayapura. Jayapura. Oke, baik. Ya, makasih Bapak Pendeta. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan, Bapak Ibu? Dan bersyukur buat anak-anak cucu yang selesai ujian SMP dan SD dan SMP. Ya, terima kasih Bapak Pendeta. Itu kapan, Bu Weli? Minggu depan? Mereka sudah selesai ujian. sudah selesai. Dengan SMP, tinggal yang ulangan kenaikan kelas yang masuk. Terima kasih. Terima kasih Bu Weli. Ya, Pak Frans Angki. Ya, Pak John, untuk pergumulan kesehatan saya, Pak John. Ya. Jadi tadi ada bisikan buat saya, kalau Tuhan menyembuhkan Pak John, Tuhan juga akan menyembuhkan saya. Amin, amin. Jadi, Pak John, tolong doakan, kita sama-sama berdoa untuk pergumulan kesehatan saya, agar Tuhan memberkati dan Tuhan memberikan semua, Pak John. Ya. Dan keluarga saya, Pak John, anak saya Jason. Dan Friendly untuk sebentar mereka bisa diberikan pekerjaan di atas kapal, Pak John, sebagai perwira. Terima kasih, Pak John. Ya, sama Jason sama Brandy. Ya, Friendly, kakaknya Friendly, Pak John. Friendly, oh Friendly, oke, baik. Biar Tuhan menguji mereka dengan Tuhan, mereka akan supaya mereka dapat mendekatkan diri mereka kepada Tuhan, mengharapkan sebagai penopang mereka, begitu Pak John. Ya, benar, itu penting ya. Ya. Ya, makasih infonya Pak Frans Angki. Baiklah Bapak Ibu sekalian, oke, kita akan berdoa bersama-sama ya. Haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Dan percayalah kuasa Tuhan sedang bekerja saat ini. Roh Kudus, Engkau diutus oleh Yesus datang ke bumi. Pada saat Yesus pun datang ke bumi, diutus oleh Bapa di sorga. Hari ini Yesus berkata, aku tidak membiarkan kamu sebagai yatim piatu. Aku mengirim seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Sebagai penghibur yang menghibur engkau yang susah dan sedih. Dia sebagai roh kebenaran yang menuntun engkau ke dalam seluruh kebenaran. Dan dia roh Allah, roh yang akan memenuhi hati dan hidupmu. Percaya ada kuasa Tuhan malam hari ini. Siapa yang percaya malam ini kemuliaan Allah di dalam kasih yang benar. Saya percaya kegelapan tidak akan pernah menguasai hidupmu lagi. Engkau akan selalu dilengkapi dengan senjata terang di dalam nama Yesus. Dan di mana ada terang, maka di situ ada damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, kegelapan tidak akan pernah menguasai engkau lagi. Aku berkata malam ini kuasa Tuhan sedang dicurahkan. Ketika nama saudara mulai disebutkan satu persatu, imani, engkau sedang terkoneksi dengan sumber kuasa, sumber mujizat, sumber kesembuhan. Siapa yang sakit malam hari ini, letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit. Kalaupun mungkin saudara merasa aku tidak sakit, tapi ponakanmu atau anakmu atau cucumu atau ibumu, ayahmu atau menantumu atau mertuamu yang sakit, engkau bisa mewakili mereka malam ini juga. Dalam nama Yesus, kuasa Tuhan akan bekerja malam ini. Ketika namamu disebutkan, masing-masing kuasa Tuhan
akan turun atas hidupmu. Dalam nama Yesus, aku berkata malam ini Pak Frans Angki, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Dari bagian kepala sampai dengan sekujur tubuh. Penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan kuasa Allah, penuh dengan mujizat, penuh dengan kesembuhan, penuh dengan pertolongan Tuhan di dalam nama Yesus. Aku berkata segala penyakit dan kelemahan keluar dalam nama Yesus. Aku tidak berkuasa lagi atas Pak Frans Angki, sebab tubuhnya adalah bait Allah, bait Roh Kudus, rumah Tuhan, rumah kesembuhan, rumah mujizat, bukan rumah penyakit. Di dalam nama Yesus, engkau bebas malam ini. Dalam nama Yesus, Tuhan lihat hatimu saat ini. Tuhan sertai engkau bersama istri, anak, cucu, semua disertai. Kami doakan untuk engkau Tuhan Yesus, Jason, Brandy, Friendly yang akan naik ke kapal di dalam nama Yesus. Tuhan yang telah menolong Pak Frans Angki sehingga dia bisa berlayar, Tuhan. Percaya anak-anak juga akan berlayar dalam nama Yesus. Tuhan akan menolong mereka. Aku percaya berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Dan anak cucunya tidak akan meminta-minta roti. Terima malam ini. Tuhan sudah mendengar doamu. Dan Tuhan sudah pulihkan, Tuhan sudah sembuhkan engkau malam ini. Dalam nama Yesus, Ibu Ong Giokim, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Dalam nama Yesus, untuk anakmu Indah, sembuh. Dalam nama Yesus, untuk Nathan juga sudah sembuh. Dan Tuhan pulihkan kesehatan Bu Ong di dalam nama Yesus. Apa yang kau doakan orang-orang sakit, engkau sedang menabur dalam roh. Dan engkau terima juga di dalam nama Yesus. Ada kehidupan, ada kemenangan, ada kesembuhan, ada mujizat di dalam nama Yesus. Itu terjadi bagimu. Engkau menabur dalam roh, engkau menuai kehidupan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati pekerjaan anak-anaknya. Baik Indah, baik juga Nathan, Tuhan berkati, sertai, tambahkan order omset, tambahkan Tuhan pelanggan yang banyak di dalam nama Yesus. Usahanya, baik kos-kosan, baik villa dalam nama Yesus, baik asuransi apapun, disertai Tuhan. Terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan menjaga engkau seperti Tuhan menjaga biji matanya sendiri, Bu Ong. Tuhan mengasihi engkau, tetap percaya mujizat masih terjadi sampai hari ini. Ibu Weli Hukubun, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Di dalam nama Yesus, jantungmu stabil. Dalam nama Yesus, jantungmu normal. Detakannya, iramanya, denyutnya dalam nama Yesus. Pergerakannya menjadi stabil. Tidak ada hal yang membahayakan. Kakimu juga sehat. Tidak ada lagi pembekakan di dalam nama Yesus. Sembuh. Terima malam ini dalam nama Yesus. Untuk juga kakak daripada Pak Wahyu Hukubun, namanya siapa Bu Weli? Reinhard. Hukubun kami doakan dalam nama Yesus, jantungmu tidak akan bergeser lagi. Haleluya. Jantungmu sudah ditaruh di posisi yang terbaik, posisi yang tepat di dalam nama Yesus. Aku berkata hari ini juga, Tuhan menciptakan jantungmu normal kembali. Dan pulihkan, Tuhan menciptakan jantungmu kembali stabil dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Pak Reinhard, Pak Wahyu Hukubun, semuanya disembuhkan Tuhan. Ibu Erna, Ibu Erni, Pak Stephen De Vretes, Pak John Hukubun, semua anak mantu cucu. Dalam nama Yesus, baik Aren, baik Arsenio, baik Nito, baik juga Yuli, baik Aldo, Aldrik, Tuhan sertai dalam nama Yesus. Mereka sudah menyelesaikan ya Tuhan ujian-ujiannya, baik SD, SMP. Percaya Tuhan akan menolong untuk kenaikan kelas, semuanya akan berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, pakai Bu Weli menjadi alat dalam tangan Tuhan. Untuk Cifung, engkau terima dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan turun atas malam ini. Tuhan penuhi engkau dengan Roh Kudusnya, Tuhan penuhi engkau dengan firman-Nya. Yes, Tuhan menaruh kuasa dalam mulutmu. Apa yang kau ucapkan, ada api yang keluar. Menjamah orang mendengar apa yang kau sampaikan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, mereka akan mendengarkan. Sebab di dalam mulutmu ada kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus. Karena kau suka mendengar akan firman Tuhan. Dan firman itu seperti pedang api. Pedang yang bernyala-nyala dalam nama Yesus. Akan membakar habis setiap orang yang berbuat dosa dalam nama Yesus. Mereka akan digentarkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Tuhan sertai engkau Cifung. Tuhan sembuhkan engkau. Tuhan sembuhkan suamimu, anak, mantu, cucu. Dalam perlindungan Tuhan. Satu orang diselamatkan. Sesi keluarga juga diselamatkan. Terima malam ini. Dalam nama Yesus. Your miracle engkau terima dalam nama Yesus. Kau Anto engkau terima dalam nama Yesus. Anakmu, mantumu, cucumu tidak akan lagi kena berbagai macam situasi yang membuat mereka mengalami panas dingin. Semuanya kembali stabil dalam nama Yesus. Tidak ada lagi pusing-pusing. Tidak ada lagi sesuatu yang membahayakan, membuat mereka tidak nyaman. Dalam nama Yesus. Semua sudah berhenti, sudah berakhir dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan engkau Pak Anto dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan istrimu, anak, mantu, cucumu. Semuanya sehat dalam nama Yesus. Ibu Yeti engkau
terima aliran kesembuhan atasmu, atas anak mantu cucumu, disembuhkan, dipulihkan dalam perlindungan Tuhan sempurna. Terima malam ini. Oh, dalam nama Yesus, Ibu Jajuk Eliwati yang kau terima juga dalam nama Yesus. Bersama keluarga besar Koswandi, Ibu Nini Rawati, juga Ibu Lina, dalam nama Yesus semuanya sehat. Kowito sehat dalam nama Yesus. Berdoa untuk anak Dev Samuel juga sehat, Eleanor, juga Kimberly dalam nama Yesus. Perlindungan Tuhan sempurna juga atas Michael dan atas Denny dalam nama Yesus dengan keluarga mereka masing-masing. Tuhan sertai dan berkati semua malam ini dalam nama Yesus. Juga untuk Pak Hendro dalam nama Yesus. Juga untuk ya Tuhan Ibu Meliawati, Ibu Sinta dalam nama Yesus. Juga untuk Cindy James dalam perlindungan Tuhan sempurna. Terima kasih Tuhan. Berkati Pak Bruri Tikwalu, berkati Tuhan kesehatannya, Bu Rosalin dalam nama Yesus. Juga berkati Ibu Linda Effendi, sembuhkan pulihkan dia. Tanggal 25 kami akan beribadah di sana. Dan juga Tuhan sembuhkan Cinyo yang ada di Nganjuk, sembuhkan Pastor Cornelis Ismail yang ada juga ya Tuhan di Tuhan Bogor dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan juga teman-teman kami yang tidak sempat hadir malam ini karena kesehatan mereka terganggu. Percaya kuasa Tuhan sudah menyembuhkan mereka semuanya. Terima kasih. Mari Bapak Ibu sekalian, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Berkati kebaktian malam ini, semua yang sudah ambil bagian di dalamnya, Tuhan memberkati semuanya. Dalam nama Yesus. Tuhan berkati kebaktian besok pagi, besok kebaktian besok siang, ya Tuhan, untuk ibadah doa mujizat 1 jam. Juga berkati kebaktian besok malam, disertai perjamuan kudus. Tuhan sertai anak-anakmu yang juga akan hadir dan mereka datang dengan iman, mereka terima mujizat, terima kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Mari berkati bangsa Israel. Kami berkati bangsa ini Tuhan. Siapa yang memberkati bangsa ini, dia akan diberkati Tuhan. Dan kami percaya Engkau memberkati Allah Abraham, Ishak dan Yakub berlimpah-limpah. Engkau juga memberkati kami semua berlimpah-limpah di dalam nama Yesus. Terimalah berkat ini. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah kesehatan tubuhmu, diberkatilah keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, karirmu, pekerjaanmu, studi anak cucu keturunanmu, diberkati keluargamu, diberkati pelayananmu, semua dipakai Tuhan luar biasa. Semua punya kasih benar di hadapan Tuhan dan Tuhan terus menyatakan kemuliaan Allah dalam kehidupan mereka. Tidak ada yang gagal, semuanya berhasil. Tidak ada yang kalah, semuanya menang. Tidak ada yang terpuruk, semua dipulihkan Tuhan. Tidak ada yang jatuh, semua bangkit, berdiri tegak. Tidak ada yang Tuhan dalam keadaan kekurangan, semua dicukupkan Tuhan. Semua di bawah Tuhan naik dan tidak akan turun. Menjadi kepala bukan menjadi ekor. Kami doakan untuk Bu Yeti, Tuhan, untuk pekerjaannya kami berdoa, untuk juga Tuhan penawaran, baik itu batu bara, baik juga solar, baik juga itu sandal, ya Tuhan Yesus kesehatan. Tuhan siapkan semua dengan baik, para klien yang akan bergabung Tuhan berkati. Juga kerjasama dengan Pak Frans Angki, Tuhan luluskan, Tuhan mudahkan, Tuhan lancarkan semuanya, supaya semua bisa berjalan dengan baik. Kami percaya Tuhan apa yang menjadi harapan dan impian anak-anak-Mu. Kami tahu bersama dengan Tuhan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bahkan sangat mungkin. Yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan bagi Engkau dan saya percaya kepada Tuhan tidak ada yang mustahil. Selama kasih-Mu benar di hadapan Tuhan, Engkau akan melihat hal-hal yang ajaib akan terjadi dalam kehidupan-Mu. Mari Bapak Ibu, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita berkati Pak Hendro malam ini juga yang sudah melayani di multimedia. Tuhan berkati Pak Hendro dan keluarganya bersama dengan istri, bersama dengan anak-anaknya, semua diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus. Semua yang percaya mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat malam teman-teman semua. Berkati Pak Hendro, ya Bu Cacu, Bu Om, Bu Weli, Bu Yeti. Oke, Pak Frans Angki, berkati ya Bu Anto, berkati semuanya ya. Selamat Pak Weli. Amin. Bu Yeti, Bu Cinta. Terima kasih Bu Yeti. Sama Bu Yeti. Ya, Yohan. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Selamat istirahat. Selamat istirahat semuanya ya. Berkati. Oke, Tuhan berkati semuanya teman-teman. God bless you. Michael, Tuhan berkati. Ya, terima kasih Cipung, Bu Om Jokin, terima kasih ya pelayanannya. Bu Jaju, terima kasih Bu Yeti, Pak Frans Angki. Bantu, selamat semua ya. Yeti, Tuhan berkati. Ya, selamat malam. Puji Tuhan. Semangat Bu Yeti. Oke, God bless you all. Sampai jumpa lagi semuanya. Ya, bye-bye. Bye-bye. Ya.